satu dari antara kalian memimpin doa di depan kelas. Ibu akan melakukan absensi, mendengar namanya. Nanti kalau ibu panggil namanya, bilang hadir ya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, mari kita bernyanyi lagu nasional Berkibarlah Benderaku. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang tema lingkungan. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi kita minggu lalu? Anak-anak, di sini kita akan mempelajari tentang sistem organ peredaran darah. Nah, di sini ibu akan menampilkan video mengenai sistem peredaran darah. Mohon disimak, dilihat, dicerna dan dipahami dengan baik ya. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang organ pencernaan pada manusia. Proses pencernaan menghasilkan sari makanan. Sari makanan ini akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sari makanan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sistem peredaran darah. Darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Sistem peredaran darah meliputi yang pertama darah, yang kedua jantung, dan yang ketiga pembuluh darah. Materi inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Mulai dari yang pertama yaitu darah. Darah merupakan suatu jaringan yang terdiri atas sel-sel darah. Darah terdiri dari beberapa komponen darah. Yang pertama itu ada plasma darah. Yang kedua ada sel darah merah. Yang ketiga ada sel darah putih. Dan yang terakhir ada keping darah. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita cermati gambar dari komponen darah. Berikut ini merupakan gambar dari komponen-komponen darah. Adapun yang pertama, pada bagian ini disebut dengan pembuluh darah. Kemudian bagian yang kedua, pada bagian ini yang nampak cair, disebut dengan plasma darah. Bagian ini disebut dengan sel darah merah. Bagian yang keempat disebut dengan sel darah putih. Dan bagian yang terakhir disebut dengan keping darah. Marilah kita bahas satu persatu komponen darah. Yang pertama itu ada plasma darah. Berikut ini merupakan gambar dari plasma darah. Adapun ciri-ciri dari plasma darah, yang pertama yaitu berwarna bening, kekuningan, dan terdiri dari 92% air. Ciri yang kedua yaitu berfungsi mengedarkan sari-sari makanan, protein, dan hormon. Dan ciri yang ketiga yaitu membantu membuang zat-zat sisa metabolisme. Komponen yang kedua yaitu sel darah merah atau eritrosit. Berikut ini merupakan gambar dari eritrosit. Adapun ciri dari sel darah merah atau eritrosit, yang pertama itu mengandung protein hemoglobin. Yang kedua, hemoglobin ini berfungsi membawa oksigen dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Dan yang ketiga yaitu berfungsi mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari paru-paru. Komponen darah yang ketiga yaitu sel darah putih atau leukosit. Berikut ini merupakan gambar dari sel darah putih atau leukosit. Adapun ciri-cirinya, yang pertama yaitu berperan melawan bakteri, virus, dan kuman penyebab penyakit pada tubuh. Dan ciri yang kedua yaitu membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Berikutnya, komponen darah yang keempat yaitu keping darah atau trombosit.
Berikut ini merupakan gambar dari trombosit. Adapun ciri-ciri keping darah atau trombosit, yang pertama yaitu membantu proses pembekuan darah dan penyembuhan luka, dan yang kedua yaitu memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Nah, ketika kalian terluka, keping darah inilah yang membantu proses pembekuan darah pada luka kalian sehingga tidak terus mengeluarkan darah. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sekepalan tangan, dan berat jantung orang dewasa sekitar 300 gram. Berikut ini merupakan anatomi dari jantung, di mana setiap bagian-bagian dari jantung memiliki nama serta fungsinya masing-masing. Jantung terdiri atas 4 ruang. Ruang yang pertama pada bagian ini disebut dengan bilik kiri. Kemudian ruang berikutnya pada bagian ini disebut dengan bilik kanan. Ruang ini disebut dengan serambi kiri. Ruang ini disebut dengan serambi kanan. Kemudian bagian selanjutnya yang berwarna biru ini disebut dengan arteri paru-paru atau arteri pulmonalis. Kemudian pada bagian ini disebut dengan vena paru-paru atau vena pulmonalis. Kemudian bagian yang selanjutnya, bagian ini disebut dengan aorta. Aorta merupakan arteri yang terbesar. Nah, antara ruang serambi dan bilik pada jantung dipisahkan oleh semacam sekat. Sekat ini disebut dengan katup jantung. Adapun katup yang dimaksud yaitu pada bagian ini. Ini merupakan katup jantung. Katup bagian ini disebut dengan katup tricuspidalis. Sedangkan katup yang ini disebut dengan katup bicuspidalis. Fungsi dari katup jantung yaitu agar darah dari bilik tidak bercampur dengan darah dari serambi. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi organ-organ peredaran darah. Berikut ini merupakan gambar dari peredaran darah. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar. Pada gambar yang berwarna merah merupakan organ peredaran darah yang kaya akan oksigen, sedangkan organ peredaran darah yang berwarna biru merupakan organ peredaran darah yang kaya akan karbon dioksida. Yang pertama, pada bagian ini disebut dengan bilik kanan yang berfungsi memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Bagian ini disebut dengan bilik kiri, berfungsi memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Bagian ini disebut dengan serambi kanan yang berfungsi memompa darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Bagian ini disebut dengan serambi kiri yang berfungsi memompa darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Bagian ini disebut dengan vena paru-paru atau vena pulmonalis yang berfungsi membawa darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke jantung. Pada bagian ini disebut dengan arteri paru-paru atau arteri pulmonalis yang berfungsi mengalirkan darah yang kaya CO2 atau karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Materi selanjutnya yaitu yang ketiga ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung dan sebaliknya. Pembuluh darah ada beberapa macam. Yang pertama itu ada pembuluh nadi atau arteri. Yang kedua ada pembuluh balik atau vena, dan yang terakhir ada pembuluh kapiler. Pembuluh nadi atau arteri berfungsi mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh balik atau vena berfungsi mengalirkan darah masuk ke jantung, dan pembuluh kapiler merupakan pembuluh kecil yang menghubungkan arteri dan vena.
Berikut ini merupakan perbedaan arteri dan vena. Pembuluh nadi berwarna biru dan pembuluh balik atau vena berwarna merah karena pembuluh nadi atau arteri kaya akan karbon dioksida, sedangkan pembuluh balik atau vena kaya akan oksigen. Adapun perbedaan yang pertama yaitu pembuluh nadi atau arteri tempatnya agak ke dalam permukaan kulit atau tersembunyi. Sedangkan pembuluh balik atau vena tempatnya dekat permukaan kulit dan tampak berwarna kebiru-biruan. Kemudian perbedaan yang kedua, pembuluh arteri memiliki dinding pembuluh yang tebal, kuat, dan elastis, sedangkan pembuluh vena memiliki dinding pembuluh yang tipis dan tidak elastis. Perbedaan yang ketiga yaitu pembuluh arteri denyutnya terasa, sedangkan pembuluh vena denyutnya tidak terasa. Dan perbedaan yang terakhir yaitu pembuluh arteri jika terjadi luka darahnya mengucur, sedangkan pembuluh vena jika terjadi luka darahnya menetes. Materi selanjutnya yaitu kemudian melewati aorta, kemudian melewati arteri, menuju seluruh tubuh, kemudian ke vena, dan berakhir di serambi kanan. Adapun proses lebih jelasnya yaitu sebagai berikut. Bilik kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh dengan melewati aorta. Selanjutnya, darah yang kaya akan oksigen ini akan menuju seluruh tubuh dengan melewati arteri. Selanjutnya, setelah peredaran darah sampai di seluruh tubuh atas dan bawah, maka terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida ini terjadi pada pembuluh kapiler. Berikutnya, darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2 kembali ke jantung dengan melewati
vena cava atas atau vena cava superior, dan vena cava interior atau vena bawah. Kemudian, darah yang kaya akan karbon dioksida akan masuk ke serambi kanan. Nah, itulah proses peredaran darah besar pada manusia. Nah, anak-anak, dari video yang kalian lihat, kira-kira ada tidak yang ingin dipertanyakan? Dipersilahkan jika ada ya. Nah, di sini ibu akan membagi kalian berbentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Kita campur laki-laki dan perempuan. Nah, buat tugas kelompoknya mohon dicatat ya. Yang pertama, tuliskan jalannya proses peredaran darah pada manusia. Yang kedua, gambarlah proses pembuluh darah mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Nanti, setiap kelompok akan membacakan hasil diskusinya di depan kelas sambil menunjukkan gambar sistem peredaran darah dan mengumpulkan laporannya ke ibu. Jadi anak-anak, sistem peredaran darah itu bagian tubuh manusia yang berfungsi mengangkut dan mengedarkan oksigen serta sari-sari makanan ke seluruh tubuh adalah darah. Peredaran darah dalam tubuh kita menjadi melalui alat peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Yang pertama itu ada jantung. Jantung termasuk pembuluh darah yang mempunyai fungsi khusus. Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Oleh karena ini, jantung mengalami perubahan bentuk disesuaikan dengan fungsi kekhususannya tersebut. Jantung memiliki sejumlah 1 buah, ukurannya sebesar kepala tangan orang yang bersangkutan dan berbentuk kerucut terbalik pada orang dewasa. Berat jantung kurang lebih 300 gram. Jantung terletak di rongga dada agak kiri. Ruang jantung terbagi menjadi 4 yang terpisah secara utuh dan sempurna, yaitu 2 serambi atau atrium kiri dan kanan dan 2 bilik atau ventrikel kiri dan kanan. Serambi adalah ruang untuk menerima dan menampung darah yang masuk ke dalam jantung, sedangkan bilik adalah ruang untuk menampung darah yang akan dipompakan ke seluruh bilik lebih berat. Untuk menjaga agar aliran darah hanya bergerak ke satu arah dan mencegah terjadinya pencampuran darah dan bilik dan serambi, maka di antara bilik dan serambi terdapat klep atau katup jantung. Di antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat katup tricuspidalis, sedangkan di antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat katup bicus spidalis. Katup ini dapat membuka dan menutup bersama-sama dengan detak jantung. Katup yang sehat dapat menutup dan merapat. Katup yang merapat dengan sempurna inilah yang mencegah darah dari serambi dan bilik tidak bercampur. Yang selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari ujung ke ujung mencapai 160.000 km. Darah mengalir dari seluruh tubuh ke jantung dan sebaliknya. Pembuluh darah dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Pembuluh kapiler, merupakan pembuluh yang sangat halus. 2. Pembuluh nadi atau arteri, adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah bersih yang banyak mengandung oksigen. Yang ketiga, pembuluh balik atau vena, adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah kotor yang banyak mengandung karbon dioksida. Nah, berikut ada proses peredaran darah meliputi: pertama, peredaran darah panjang atau besar. Darah bersih yang ada di dalam balik kiri dipompa menuju ke seluruh tubuh. Setelah terjadi pertukaran zat dalam jaringan tubuh, darah kembali ke jantung dan masuk ke serambi kanan. Pertukaran zat yang terjadi dalam
oksigen, dan zat makanan diberikan ke jaringan, sedangkan karbon dioksida dan zat-zat sisa diambil kembali. Dipompa ke dalam bilik kanan, darah yang ada di dalam bilik kanan kemudian dipompa ke paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas. Oksigen diambil, sedangkan karbon dioksida dan zat sisa, misalnya air, dikeluarkan. Darah yang keluar dari paru-paru menjadi berisi banyak oksigen. Darah tersebut kemudian kembali ke jantung, masuk ke dalam serambi kiri, lalu dipompakan kembali ke dalam bilik kiri, dan begitu seterusnya. Anak-anak, sampai di sini materi kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Di sini Ibu akan memberikan tugas individu yang akan kalian kerjakan. Mohon dicatat. Soal yang pertama, apa peranan jantung dalam tubuh kita? Yang kedua, apa perbedaan dari pembuluh nadi dan pembuluh balik? Yang ketiga, bagaimanakah alur peredaran darah kecil? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan peredaran darah besar? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan pembuluh darah? Untuk tugasnya, supaya dikerjakan, minggu depan Ibu akan periksa. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Semoga materi ini dapat kalian ingat dan kalian pelajari di rumah. Untuk menutup pertemuan kita bernyanyi Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Menutup pertemuan kita, salah satu dari kalian tolong pimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kita. Di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi anak-anak.